Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayak pahalo ke imam. Ni hao ma. Sia. Wo si Huan lai Taiwan. Kalau nembe sinau segede-segede. Alhamdulillah, makasih Pak Suarsono. Beliau tadi jemput saya di hotel. Terima kasih Pak. Teman-teman semua, Mas Ali dan kawan-kawan Kosmit. Dari semalam juga teman-teman semua begadang menungguin saya, Masya Allah. Sampai jam 3 pagi. Alhamdulillah semuanya dikasih kesegaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas-mas semua dan mbak-mbak, mari kita baca suratul Fatihah dulu mengawali kajian kita pada siang hari ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ada banyak pintu supaya doa itu dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak pintu. Salah satu pintunya itu adalah bepergian. Jadi bepergian itu salah satu pintu doa dikabul Allah. Saudara-saudara ini ada di Taiwan. Teman-teman yang lain juga yang mengikuti rekaman ceramah ini barangkali ada di Hong Kong, ada di Korea, ada di Malaysia, ada di Saudi, ada di mana-mana. Salah satu keuntungan dari teman-teman yang berada di sini adalah saudara-saudara semua ada di pusaran energi doa. Jadi doa tuh kalau di sini tuh dikabulnya luar biasa karena sedang berpergian. Apalagi berpergian itu untuk satu misalkan bekerja, dua menuntut ilmu. Berarti kalau saudara-saudara bekerja atau teman-teman mahasiswa menuntut ilmu, maka saudara punya dua pintu. Ada dua pintu yang memungkinkan doa saudara itu dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman, anggap saja kita ini berdoa diongkosin. Anggap saja kita berdoa ini dibiayai. Problemnya nanti tinggal apakah kita ini mau berdoa atau tidak. Itu problemnya nanti. Kebanyakan dari kita, termasuk saya ketika pergi, kan saya termasuk pergi, kosong dari doa. Dari mulai berangkat sampai tempat tujuan, di tempat tujuan sampai pulang lagi, ternyata tidak ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kosong. Nah inilah orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak beruntung. Padahal kalau situ misalkan kontrak 3 tahun, 5 tahun, sepanjang 3 tahun itu berdoa, tahu nggak doanya supaya jadi pengusaha apa? Ada yang tahu? Doa supaya jadi pengusaha apa tahu? Coba ikutin saya. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya pengen jadi pengusaha. Ya segitu lah. Bi kalimatin qasirah, doa bi kalimatin qasirah yakfi. Cukup doa seperti itu. Tapi begitu saudara berangkat ke pabrik, berangkat ke rumah majikan, berangkat ke tempat kerja, berangkat ke tempat kuliah, menjelang berangkat saudara berdoa, ya Allah saya pengen jadi pengusaha. Itu kayak nembak tuh, kayak nembak kalimat dan menempatkannya di arus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu nyangkut tuh, set. Udah nyangkut tuh doa. Apalagi kalau kayak paku. Paku gimana sih? Ini ada paku nih, kita pakut. Semakin kemudian kita pukul lagi,
pukul lagi, insya Allah sakit tangannya. Makin lama makin nancep. Di tempat kerjaan, sebelum megang mesin, sebelum megang PCB, sebelum megang apa yang namanya opahnya itu yang akung apa? Akong. Sebelum megang akong doa, sambil megang palanya akong doa. Ya Allah, saya pengen jadi pengusaha. Itu terus. Subhanallah Pak, subhanallah Bu, subhanallah Mas, subhanallah Mbak. Begitu pulang, maka kalimat itu akan berbuah. Makanya sering-sering berdoa seperti itu. Ayo doanya supaya jadi orang kaya gimana? Ya Allah, kalau bosen jadi orang miskin, pengen jadi orang kaya, ya Allah. Boleh nggak doa seperti itu? Boleh, nggak ada yang melarang. Sepanjang 3 tahun kontrak, sepanjang 5 tahun kontrak, termasuk Pak Wakil juga, termasuk Pak Arif, Pak Kepala juga. Apa yang menjadi hajatnya di sini doanya akan beda dengan di tanah air. Kenapa orang-orang yang belajar di luar negeri cenderung lebih berhasil? Kenapa orang-orang yang bekerja di luar negeri cenderung dia berhasil? Karena dia punya hak untuk berdoa minimal dari 2 pintu tadi. Orang yang bekerja saja itu udah pintu dia dikabul doa, kerja. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau dia bismillah, dia tidak ninggalin yang wajib, dia menegakkan juga yang sunnah-sunnah, tidak untuk maksiat, kerja di tempat yang halal, mencari rezeki yang halal, maka kerjaannya saja itu sudah menjadi pintu pengabulan doa. Nggak usah banyak tepuk tangan kali ya. Burung. Pakai baju, pakai celana, ambil tas, berjalan keluar rumah, terus berdoa kepada Allah di tanah air. Ya Allah, Engkau tahu saya masih ngontrak. Engkau tahu ya Allah, nggak mungkin saya ngumpulin duit buat beli rumah. Gaji saya Masya Allah 800.000. Ya Allah, saya mau kerja, mau ibadah. Tolong ya Allah, berikan saya rumah. Setahun seperti itu, rumah dia akan berubah menjadi milik sendiri, bukan kontrakan. Udah, nggak usah tepuk tangan terus. Keluar dari rumah, dia pakai pakaian Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dia keluar, lalu kemudian dia bilang kepada Allah, ya Allah, Engkau tahu saya keluar, nggak ada yang saya cium tanganin. Saya pengen ya Allah ada lelaki yang saya bisa cium tangan. Insya Allah Allah nggak kabulin. Kenapa? Karena dia si Bambang. Ngapain laki-laki? Doanya salah. Ya Allah, saya sendiri, nyaur sendiri, buka puasa sendiri, saya sholat malam sendiri. Saya pengen punya imam ya Allah yang bisa menjadi imam sholat malam saya ya Allah. 3 tahun berturut-turut doa seperti itu, pulang langsung ada yang menjemput saudara semua. Insya Allah dari tenaga kerja. Ibu sakit, bapak sakit di kampung sana, kita tidak ada kuasa merawat, tapi ada yang kuasa merawat. Siapa? Allah. Doa di tanah air saja begitu dikabulkan Allah, apalagi di negeri yang jauh. Berdoalah di negeri yang jauh, ya Rabb, saya kemari pengen ibadah, pengen nyari rizki yang halal. Rizki halal itu ibadah, dan lebih hebat tuh daripada sekedar sholat. Maaf ya, dari sisi durasi waktu, dari sisi durasi waktu, paling berapa lama orang sholat? 10 menit paling lama. Tapi kalau orang ibadah kerja itu bisa 8 jam.
ditambah macet kalau dia di Jakarta 12 jam, masih dihitung kerja. Karena Rasulullah bilang dari mulai dia rumah sampai rumahnya lagi dihitung jihad fisabilillah. Amma dia kerja, amma dia kemudian menuntut ilmu. Kalau dia meninggal dunia, maka dia syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Indallah mata fisabilillah. Artinya apa? Kalau saudara-saudara yang di Taiwan ini, di Hong Kong, di Macau, dimanapun saudara berada, di Korea Selatan, di Arab Saudi, di Jordan, di Qatar, di Dubai, di Emirat, dimanapun saudara berada, teman-teman di kedutaan yang kerja, lah kan nggak pulang-pulang tuh hitungannya. Berarti selama dia tidak pulang, itu doa lagi dibuka. As-sama maftuh, langit itu dibuka sama Allah dan tidak pernah ditutup. Maaf ya Pak, ada masa-masa di mana doa itu for sale, doa itu mustajab. Misal diantaranya hari Jumat, bainal asar wal maghrib. Jumat bainal asar wal maghrib itu doa dibuka sebesar-besarnya, seluas-luasnya, segede-gedenya, sebanyak-banyaknya waktu. Tapi saudara semua, pintunya dibuka sejak berangkat. Sejak berangkat sampai pulang gak ditutup-tutup pintu. Mau itu nih hijabin, tanpa hijab. Makanya itu di sini doa, ngiri saya. Saya sebelum tadi ceramah saya doain semuanya, saya doain keluarga, saya doain keluarga besar Darul Quran, saya doain teman-teman yang kerja dimanapun berada. Doa ya Allah. Kenapa? Karena saya tahu saya nggak ada di negeri orang. Saya ini lagi jihad hitungannya, sama seperti saudara semua. Sampai saya pulang, maka pintu itu baru ditutup lagi. Sebelum saya pulang, pintu itu tetap dibuka. Allahu Akbar. Siapa yang belum punya jodoh? Ada yang mau maju sini yang belum punya jodoh? Sini maju sini. Satu dulu. Dua tak ya? Ada yang laki-laki yang pengen jodoh? Ayo maju sini. Langsung dapat dua ya. Oh ada dua. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lihat dulu tuh. Berdoa dah. Berapa umurnya? 33 tahun. Pas lah sudah. Udah pernah menikah atau belum? Udah. Oh cerai. Duda. Mbak, umurnya berapa? 33. Sudah pernah menikah? Belum. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan. Siapa namanya? Istia. Nanti siapa namanya? Teguh. Aku nikahkan kau dengan mas kawin. Baik, siapa namanya? Widya. Umur berapa? 22 tahun. 22 tahun, Masya Allah. Udah kebelet nikah kan? Iya. Alhamdulillah. Saya Sri Danti, umur piro? 42. Belum menikah? Sudah. Pengen lagi enggak? Insya Allah. Amin, insya Allah ya. Oke. Nama saya Jindra Sandika. Jendra Santika. Jindra Sandika. Oh, Jindra Sandika. Oh Jindra. Oke. Umur berapa? 28 jalan. 28. Iya. Masih berondong ini. Pengen jodoh tak? Pengen. Ente mas pengen jodoh? Pengen. Ini semua pengen. Tahu? Doa supaya punya jodoh tahu? Tahu? Gimana?
inama amru idza arada syai'an yaqulu kun fayakun. Oke. Itu ayat tadi, ya Allah saya pengen punya jodoh kan. Ya Allah saya pengen punya. Ayo doa dulu bareng-bareng. Ya, ya Allah saya pengen punya jodoh. Ayo semua, doa. 1, 2, 3, ayo. Ya Allah, saya pengen punya jodoh. Pagi, siang, sore, malam, ba'da sholatil mafruḍah, setiap habis sholat fardu terus berdoa seperti itu. Ya Allah saya pengen punya jodoh, ya Allah pengen, ya Allah ya terus. Kalau perlu jadi wirid. Doa itu jadi wirid. Ya, silakan kembali ke alam masing-masing. Dulu sini dulu. Mana fotonya? Saya, ayo, foto. Mana? Foto panitia mana? Foto panitia. Mana? Nah, foto panitia dulu. Apa? Saya ingin menghafalkan Masya Allah. Amin, insya Allah amin. Pengen menghafalkan Al-Quranul Karim, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Dah, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Iya, makasih. Insya Allah. Jendra. Iya. Alhamdulillah. Saya mau jalan ke bawah. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Jangan noel. Jangan bangun dari tempat duduknya. Oke? Jangan bangun dari tempat duduknya. Jangan noel nanti saya keliling, termasuk ke yang mas-mas semua. Ya, jangan ada yang nyium. Bahaya itu. Izin ke bawah biar lebih akrab. Kasih jalan tengahnya. Nggak usah dikawal. Wes, janji lo ya. Janji. Nah, kasih jalan dulu. Tenang ya Bu ya, tenang. Tetap di tempatnya, tetap di posisinya ya. Biar Ustaz nanti bisa nyamperin ya. Dah. Mana? Balik. Tetap di posisinya. Tetap di posisi masing-masing. Apa dah? Ya. Makasih. Tetap di posisi masing-masing. Nggak usah ada yang di depan, nggak usah ada yang di belakang saya. Nggak usah ada yang megangin. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Tidak usah noel. Tidak boleh bangun. Tidak boleh berdiri. Setuju? Ayo Pak, sambil kita selawat. Ikutin saya. Hasbi Rabbi. Ayo. Jallallah. Ikutin dulu, dengerin saya, ikutin. Hasbi Rabbi. Jallallah. Ma fi qalbi. Illallah. Alal hadi. La ilaha illallah. Hasbi Rabbi. Jallallah. Ma fi qalbi. Illallah. Alal hadi. Sallallahu. La ilaha illallah.
santri-santri aja yang baca. Lagi ya, dengerin saya, ikutin saya. Sekarang tangannya taruh di dada, tangan kanan taruh di dada, tangan kanan. Hasbi Rabbi, Jallallah. Lagi coba diulang, 1, 2, 3. Hasbi Rabbi, Jallallah. Nah sekarang tangannya begini seperti dada, ya. Ma fi qalbi, ma fi qalbi, lagi. Oke, ulang dari awal, dari awal ulang. Tangannya di dada dulu, baru kemudian begini. 1, 2, 3. Tunjuk ke atas. Illallah, illallah. Lagi coba. Oke, ulang ya dari awal. Hasbi Rabbi, Jallallah, ma fi qalbi, illallah. Nah, sekarang tangannya diangkat begini, seperti berdoa, seperti berdoa. Alal hadi, alal hadi, alal hadi, sallallahu, sallallahu. Kepal tangannya dikepal. La ilaha illallah. Ayo. Jongkok dulu. Yang belakang jongkok dulu, jongkok. Yang belakang jongkok dulu. Hasbi Rabbi, Jallallah, ma fi qalbi, illallah, alal hadi, sallallahu, la ilaha illallah. San, masuk dari barisan perempuan, San, dari depan. Hasbi Rabbi, Jallallah, ma fi qalbi, illallah, alal hadi, sallallahu. Kepal tangannya. La ilaha illallah. San, maju sini. Cepat maju sini. Bareng, semuanya bareng. 1, 2, 3. Sallallahu, ma fi qalbi, illallah, alal hadi, sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi, Jallallah, ma fi qalbi, illallah, alal hadi, sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi. Tangannya di dada, tangan di dada.
Jallallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Sekarang ganti-gantian. Yang laki-laki dulu hasbi robbi, yang perempuan jawab jallallah. Yang laki-laki kemudian jawab lagi mafi qalbi, yang perempuan jawab illallah. Kemudian laki-laki jawab lagi alal hadi, yang perempuan jawab bareng-bareng la ilaha illallah. Oke, mulai dari laki-laki. 1, 2, 3. Hasbi rabbi. Jawab. Sekarang mulai dari yang perempuan. 1, 2, 3. Cukuplah Allah sebagai Tuhanku. Cukuplah Allah sebagai Tuhanku. Jallallah yang maha mulia, yang maha perkasa. Cukuplah Allah, nggak perlu yang lain, nggak perlu duit. Hasbi Rabbi Jallallah, bukan hasbi duit. Hasbi Rabbi, cukuplah Allah sebagai Tuhanku, bukan duit. Jallallah alal hadi sallallahu. Kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi bareng-bareng semuanya. 1, 2, 3. Di Indonesia ada nggak Allah? Di Taiwan ada nggak Allah? Jangan khawatir, dimanapun ada Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan Dia bersama kita semua dimanapun kita berada. Siapa Tuhan ibu bapak semua? Siapa Tuhan kita? Yang benar. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Selain duit. Biasanya begitu. Kalau nggak ada duit jadi susah. Siapa yang sedang punya kesusahan, baca sepenuh-penuhnya dengan hati yang tulus ikhlas, mengharap ridho Allah, mengharap ampunan Allah, mengharap rahmat Allah. Mudah-mudahan yang sedang banyak ujian di Taiwan ini dan dimanapun dia berada, semoga Allah angkat segala persoalannya. Amin. Dengerin saya, ikutin saya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahil masyriq wal maghrib. Aynama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Wa qalu ittakhadallahu walada. Subhanah. Bal lahu ma fis samawati wal ard. Kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Lillahil masyriq wal maghrib. Dimanapun berada, barat, timur, utara, selatan, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahil masyriq wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kalian berada, di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang kita butuhkan? Kalau yang kita butuhkan adalah gaji, yang kita butuhkan adalah duit, yang kita butuhkan kemudian adalah hasil dari pekerjaan kita, maka disitulah kita jadi budaknya dia. Kita ini adalah Abdullah, seperti nama imam tadi. Kita ini harus jadi hamba Allah. Jangan jadi hambanya duit, jangan jadi abdud duit. Jadilah Abdullah, maka insya Allah kita akan jadi orang sekaya-kayanya orang. Mas, Mbak. Belum. Di Indonesia, saya bertanya kepada ibu-ibu,
Di Indonesia, saya bertanya kepada pemirsa, siapa Tuhan situ semua? Sama jawabannya, Allah. Saya puji kemudian dengan satu saja peristiwa kecil. Saya puji dengan satu saja pertanyaan kecil. Siapa yang berkenan besok pagi ke pasar, tulis daftar belanjaan, tapi tidak usah bawa duit. Kira-kira pulang bisa nggak bawa belanjaan? Ibu-ibu kemudian tersenyum, bapak-bapak juga tersenyum. Apa kata mereka? Kalau ke pasar ya bawa duit, Ustaz. Emangnya mau jalan-jalan doang? Emangnya mau lihat-lihat doang? Oke, fine. Saya tanya, kenapa kalau nggak bawa duit? Ada masalah apa kalau nggak bawa duit? Kata mereka, ya nggak bisa belanja. Lihat, siapa Tuhan? Duit. La ilaha illallah. Duit. Kalau tidak ada duit tidak bisa belanja. Kata siapa? Harusnya tidak seperti itu. Pasar itu milik siapa? Pasar itu milik Allah. Minta sama Allah. Nggak ada urusannya sama duit. Nggak ada urusan sama sekali, nggak ada. Alhamdulillah Pak Soeharsono, Ibu dan teman-teman semua, di usia saya yang muda sempat Allah kemudian uji saya, sehingga saya percaya bahwa memang akhirnya Allah saja semuanya itu. Benar-benar kalau saya gantungin urusan saya sama duit, nggak punya apa-apa saya, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Saya punya utang banyak, kalau nggak ada duit dari mana jalannya ya Allah? Allah dari mana? Udah dari Allah aja. Kalau kita tahu yang punya bumi ini siapa, maka kita bisa minta kepada yang punya, sah? Betul? Ada minuman misalkan, ada minuman kita haus, kemudian kita bilang, ini minuman siapa? Minuman saya. Boleh saya minta? Kalau dia pemurah, dengerin semuanya. Lihat tangan saya, semuanya lihat tangan saya. Kelihatan? Kelihatan? Oke, kita belajar diem. Kita belajar diam 20 detik. Saya akan hitung mulai dari sekarang. Belajar diam, jangan bersuara. Ada air minum, kita haus, kita tanya, ini air minum punya siapa? Lalu orang ini adalah orang yang baik hati, dia bilang punya saya. Kamu mau? Silakan ambil. Allah melebihi sifat pemurah orang ini. Dia Al-Halim. Dia Al-Halim yang disandarkan, yang disandingkan, yang digabungkan dengan Syakur, Syakurun Halim. Disandingkan pula dengan Ghani. Dia bukan cuma pemurah. Kalau pemurah tapi nggak punya, buat apa juga? Ini Allah Ghani, Maha Kaya, Ghaniyun Halim. Allah Maha Kaya lagi Maha Pemurah. Dan Allah juga Alim, Alimun Halim. Allah juga Maha tahu. Ketika ada orang duduk, ada yang punya air minum. Orang yang punya air minum ini kalau dia punya sifat halim, maka dia kalau diminta akan dikasih. Tapi kalau orang ini juga punya sifat yang namanya alim, maka orang ini tanpa perlu menunggu diminta, dia akan datang menawarkan air minumnya. Mas, haus ya? Ini air minumnya. Allah punya sifat dua-duanya itu. Wa huwa alimun halim. Allah Maha Pemurah. Ketika kita tahu pasar itu milik Allah, tinggal minta. Nggak ada keresahan buat orang miskin manapun. Andai Tuhannya itu adalah Allah. Tapi sayang, orang miskin dimanapun, hampir-hampir dia Tuhannya itu pekerjaan. Gua nih makin susah hidup, nggak ada kerjaan. Coba. Secara omongan orang barat saja, nggak boleh nih omongan. Kalau lu ngomongnya susah beneran. Jangan ngomong susah. Ngomongnya begini, gua sih biar nggak ada pekerjaan, gua tetap insya Allah nganggur. Tidak boleh ngomong bukan berarti tidak boleh ketawa. Tapi kalau ustadznya lagi bicara, jangan ada yang ngomong. Ini persoalan akhlak. Alhamdulillah. Wa huwal ghaniyyun
wa huwa ghaniyyun halim. Dia itu maha kaya lagi maha pemurah. Orang miskin bertambah-tambah miskinnya, orang susah bertambah-tambah susahnya, karena dia bergantung sama selain Allah. Padahal ayatnya saudara sudah hafal. Terusin bacaan saya. Hafal Quran toh? Hafal Quran toh? Dengerin. Orang barat aja bilang jangan geleng, bilang saja iya. Jangan geleng, bilang saja iya. Oke? Hafal Quran toh? Insya. Terusin bacaan saya. Terusin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Saya baca, situ terusin ayatnya. Saya baca, situ terusin ayatnya. Insyaallah. Qul huwallahu ahad. Hafal kan? Hafal. Ayat itu hafal, ada di hati kita, ada di pikiran kita, tapi ada enggak di hafalnya? Ada enggak di perbuatan kita? Ternyata tidak ada. Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung, tempat berharap. Tapi karena kita berharapnya sama selain Allah, tetangga, saudara, pejabat, kementerian, kedutaan, kamar dagang, teman, sekamar, sekantor, saudara, duit, mertua, pacar, calon bini, calon laki, istri, anak, mantu. Karena kita berharap pada selain Allah, maka bertambah-tambahlah kesusahan itu. Harusnya nggak usah. Oh, kita punya Allah udah segala-galanya. Tadi udah dibaca tuh. Hasbi Rabbi Jalallah. Cukup engkau saja ya Allah Tuhanku. Mafi qalbi, nggak bakalan ada selainmu ya Allah di hatiku. Illallah, illallah, kecuali engkau ya Allah. Nggak ada, nggak usah. Aduh, saya ini jadi susah nih, gaji belum keluar. Nah, salah ente, kenapa jadi gantung sama duit? Jangan gantung sama duit dong, nggak ada urusan jadi. Oh, tapi kan kita mesti nyari duitnya kita itu adalah karena ibadah, bukan nyari duit menjadikan dia sebagai Tuhan. Beda lah. Kerja sebagai Tuhan sama kerja sebagai ibadah beda. Dulu saya tidak mengerti mas, nggak ngerti saya, sampai kemudian Allah kasih saya kehidupan, Allah kasih saya persoalan hidup, sehingga Allah mengatakan kepada saya, so belajar bahwa innani anallah, aku ini adalah Allah, la yahtaj ala syai'. Maka kita senantiasa berzikir sehabis salat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pengen apa, butuh apa, tinggal sholat, tinggal doa, selesai. Pemirsa, saya sampaikan seperti itu. Saya bilang ke pemirsa semua, duit 10.000 rupiah, bukan enti nih. Kalau Taiwan apa namanya? Ente. Iya. 10.000 rupiah di Indonesia. Ibu-ibu dari kamar dagang, 10.000 rupiah. Kalau kita tanya sama orang kaya, akan sama jawabannya sama orang susah. 10.000 cukup dari mana? Coba. Padahal tadi udah disebut cukuplah Allah. 10.000 itu kebanyakan loh. 10.000 itu kebanyakan, asal situ Tuhannya Allah. Pengen makan pagi, tinggal sholat 2 rakaat. Tinggal sholat 2 rakaat. Sholli sunnatat duha ya Allah. Raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat tadi. Allah. Sebelahnya istrinya, sebelahnya anak-anaknya yang pada pengen makan pagi itu, nggak ada duit, tapi Allah senantiasa ada. Kerjaan bisa nggak ada loh mas, hati-hati loh. Kalau situ bergantung sama kerjaan, begitu kontrak habis pusing lagi. Allah itu nggak pernah mati. Ya Hayyu ya Qayyum, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cuman Allah yang Al-Hayyu, cuman Allah yang Al-Qayyum. Kalau pekerjaan bisa ada kontrak, bisa enggak? Jangan. Salat 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Begitu salam dia berdoa, ya Allah, kau tahu saya nggak punya duit, nggak punya kerjaan, tapi kan semua isi pasar punyamu ya Allah. Seperti tadi minta kepada yang punya air putih, kita minta kepada Allah yang punya pasar. Roh, saya udah catat nih belanjaan pagi ini, saya mau jalan, mau minta, tolong ya benahin, bungkusin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna duha duhauka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Lalu orang ini buka kertasnya, wa inna daginga daginuka, wa inna ikana ikanuka, wa inna cabeya wa tomata wa bawanga, cabetuka tomatuka bawamuka, wa inna sayura sayuruka, wa inna pisanga pisanguka, wa jeruka jerukuka, wa semangka semangkauka, kullu laka ya Allah, semuanya milikmu ya Allah. Atini ma'ataita ibadaka salih. Istri cium tangan kepada suami, anak cium tangan kepada ayahnya, sekeluarga kemudian berangkat ke pasar. Nggak bawa duit, tapi dia bawa yang punya pasar. Seperti apa kekuatan yang saudara inginkan? Saudara datang tanpa duit, tapi saudara datang bareng yang punya pasar. Apakah saudara masih punya duit ketika saudara datang dengan yang punya pasar? Kabar. Pikir. Siapa yang handphonenya jelek? Yang handphonenya jelek ngaku juga. Udah jangan dibawa sedekah. Handphone jelek jangan dipelihara. Wa inna handphone. Sebut mereknya, sebut. Samsung, wa inna Samsunga. Sebut apa lagi? iPad, wa inna iPad juga. Wa inna iPhone juga. Wa inna BB juga. Semua milik Allah. Jangankan cuman handphone bos, pabriknya handphone, seluruhnya, berikut karyawannya, bos-bosnya, tanahnya itu pabrik, semua milik Allah. Ngapain saudara sedih? Pengen handphone kau ngutang, jaminin paspor, kredit, handphone lunas nyemplung, bayar angsuran. Pengen handphone, ambil brosurnya, sholatin. Allah, saya pengen Samsung nih. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Lihatin tuh sampai sholat. Ya Allah, ente nggak musuh. Ya taruh aja di sini di kantong, bawa di kantong. Seperti ente datang ke orang tua gitu loh. Pak, ini loh seperti ini, seperti itu, bicara sama Allah seperti itu. Tapi kita nggak pernah. Kita baru sempurna kalau curhat kita sama manusia, sama teman, sama saudara. Betul? Kita baru sempurna nangisnya bukan di hadapan Allah, tapi di hadapan Ustaz. Terus panitia bilang, ntar aja. Aduh, nggak jadi curhat sama Ustaz. Ustaz tuh udah ada, belum tentu bisa diajak ngomong. Sama Allah aja. Allah mah nggak ada penjaganya, nggak ada panitia penerimaan doa, nggak ada, direct, bus langsung sama Allah, anytime, anywhere, dimanapun, kapanpun. Sekeluarga berangkat ke pasar, anaknya diajarin, nah nanti kamu tanya tukang daging itu punya siapa ya, kamu tanya. Datang nih anak sekeluarga, ucap salam sama tukang daging, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anaknya nanya, bang, daging punya siapa? Tukang daging bingung, saya lah. Anaknya bilang, bukan ya Allah, wa inna daginga daging muka, semua daging punya Allah. Tadi bapak saya udah minta sama Allah 2 kilo, tolong bungkusin. Ini punya Allah, yang macam-macam. Percaya atau tidak, tukang daging ini akan bungkusin. Percaya atau tidak, tukang daging ini ada katanya sebagian yang sudah mau pulang, benar? Mana yang mau pulang, mana?
Ya sudah, kita terusin sampai jam 9 malam, insyaallah. Kita terusin sama Pak Wakil. Bapak-bapak, ibu-ibu semua. Enggak, tadi teman-teman bilang karena ada sebagian yang mau pulang, kalau mau bersedekah ditunggu sama panitia. Pulang-pulang aja katanya, tapi jangan lupa sedekahnya. Insya Allah enggak ya. Ya, kalau mau pulang juga enggak apa-apa. Silakan, barangkali ada yang mau kerja, ada yang mau apa, insya Allah. Dan Allah sudah memberikan kita ridhonya, separuh jalan sudah kita laksanakan. Minta ibu bapak, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Dengar ya, Allah akan mengirimkan orangnya, Allah akan mengirimkan pasukannya, Allah akan mengirimkan tentaranya, Allah akan kirimkan malaikat-malaikatnya. Jangan sampai kita minta Allah udah duluan datang, Pak. Hadis kutsinya tahu saudara-saudara semua, insya Allah sebagian ada yang tahu. Kalau kita jalan ke Allah, Allah lari. Betul nggak? Kalau kita lari, Allah lompat. Berarti lebih cepat mana situ sama Allah datang ke pasar? Allah bilang sama malaikat-malaikatnya, aku ini syakur, aku ini halim, aku tidak akan mempermalukan hambaku yang yakin bahwa pasar itu punyaku. Kalian berangkat duluan. Ada malaikat-malaikat Allah yang menyerupai tukang daging. Ada malaikat Allah langsung menyerupai tukang daging. Tukang daging ini bukan orang, udah malaikat semua. Begitu masuk pasar ditanya, ih cakep amat nih, anak siapa ini? Si anak jawab, anaknya bapak. Doyan daging kan nak? Belum nanya nih, belum nanya. Doyan pak, tadi jemput kebetulan lagi doa, pengen punya daging. Oh ya udah. Ini ada tulang buat ente ya. Oh iya ini ada daging. Mau berapa kilo? 2 kilo. Temennya tukang ikan bilang, mas, tanya suka ikan nggak dia? Oh, ikan suka nggak? Ikan suka nggak? Saya nggak suka tapi kakak saya suka. Ya udah bungkusin ikannya. Nah, terus sebelahnya ada tukang lagi sayur bilang, wah saya. Oh, semua orang memberi pada dia. Kenapa? Karena semua punya Allah Azza wa Jalla. Kullun lahu qanitun. Semua milik Allah. Ayo, siapa yang belum bangun rumah di kampungnya? Belum jadi? Sudah bangun belum jadi? Oke. Siapa yang pengen bangunin rumah buat orang tuanya? Jangan nabung, jangan ngirimin duit buat bangun rumah lama. Ngiriminlah sholat malam, ngiriminlah doa-doa di waktu duha. Itu yang akan mempercepat rumah jadi, dan ente semua gak bakal pusing sama utang. Oh, saya bangun malam aja pakai air wudhu bangun rumah. Siapa yang belum pernah pergi haji dan umroh ke Baitullah? Ojo nabung lamaan. Yang udah punya duit aja belum tentu bisa berangkat, apalagi yang belum. Jangan pakai duit, jangan dibiasain pakai duit. Doa supaya pergi haji gimana caranya? Ya Allah, saya pengen pergi haji. Doa supaya duitnya banyak gimana? Allah, kasih aku ini duit yang akeh banyak. Insya Allah duit itu banyak, insya Allah, asal kita siap. Jangan bergantung kepada selain Allah. Saudara sudah punya pelindung. Teman-teman kamar dagang juga bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka bukan maha pelindung. Betul ya? Bukan maha pelindung. Allah sebenar-benarnya pelindung. Semakin kita bergantung sama manusia, pertama kasihan manusia yang digantunginnya, kasihan, tidak akan mampu. Ada 2 telepon bersamaan, pasti yang satu nggak keangkat, pasti yang satu nggak keangkat. Cuman satu yang bisa dilayani. Tapi Allah, seluruh manusia menghubungi dia, dia akan sanggup mengangkat, dia akan sanggup mendengar. Kenapa? Dialah As-Sami', dia juga yang maha mendengar. Keren Pak, asik, keren. Begitu ada masalah sama majikan, set, langsung hati gini tawajuh pada Allah. Ya Allah, sakitnya hati orang ini, ampun ya. Nah, kita ngasih dia. Alhamdulillah, habis itu Allah ganti dengan majikan yang lebih baik. Kita ada masalah sama teman, langsung ngomong sama Allah, langsung, sehingga kita nggak perlu ngomong sama orang. Sampai kita nggak perlu ngomong sama orang. Kenapa? Karena udah cukup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Siapa yang follower Twitter saya? Alhamdulillah. Siapa yang di sini yang udah ikut VSI? Nah, yang belum ikut VSI ya? Yang belum ikut VSI. Berdoa saudara, berdoa. Pengen apa aja berdoa. Saya pernah di Twitter itu bilang, siapa yang belum punya mobil, ngacung. Teman-teman yang pada follower Twitter ngacung di tempatnya masing-masing. Terus saya bilang, jalan ke Sorong, pergi ke Sorong, berdoa di Sorong. Pengen mobil apa, berdoa di sana. Bilang sama Allah yang warna putih, warna hitam, warna merah. Dan saya mengatakan saat itu kepada teman-teman di follower saya, apa saya bilang? Saya pun akan jalan ke Solo. Saya lagi pengen BMW seri 7 semua. Waktu itu live tweet paham? Live tweet. Jadi saya nge-tweet tuh bener-bener waki. Saya bilang sama teman-teman semua, kalian saksinya ya, saya jalan nih ke showroom nih. Saya nggak mau duit karena terlalu mahal buat saya. 1,7 miliar, ngapain juga kalau punya duit beli mobil yang bakal turun harganya. Kalau punya duit mendingan beli tanah. Tapi kita jalan ke showroom ingin membuktikan wa inna showroomka wa inna mersiuka wa inna BMW semua punya Allah. Udah saya datang tuh ke showroom di Bintaro tuh dulu. Saya ngucap salam, ada marketing namanya Ipul. Assalamualaikum, Pun. Saya mau doa nih. Apa kata Ipul? Ini kan direkam toh, pasti didengar sama dia toh. Insyaallah, alas tu kadiban. Saya sedang tidak berdusta. Saya bilang sama Ipul, temenin gua doa. Apa kata dia? Ya Allah Ustaz gede masa doa. Bayar aja kali gitu. Saya bilang kalau bayar aja, pertama kalaupun saya punya duit, ini enggak sesuatu, enggak jadi sesuatu yang luar biasa. Kalau saya berdoa dan saya dapat, itu baru luar biasa. Saya berdoa tuh di pinggir BMW seri 7. Ya Allah Rahman Rahim, kasih saya nih BMW seri 7 ya Allah. Dan saya nggak mau bayar, nggak mau pakai duit. Si Sepul nih marketingnya, amin. Ngecilin. Ngeremehin. Tapi Sepul keren. Apa kata Sepul? Aminnya kurang mantap saya Ustaz. Kenapa ente aminnya kurang mantap? Saya juga pengen Ustaz. Tolong doain saya juga bilang. Udah saya foto di BMW seri 7, saya masuk ke dalam, saya sholawatin, saya usap-usap itu kursinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 2 minggu bos, 2 minggu. Datang teman saya dari Yogyakarta, nggak bilang mau kemana. Dia nanya saya, ada di mana Ustaz? Ada di Bintaro. Temenin yuk. Ada istri saya lagi mau beli kendaraan. Boleh? Insya Allah saya temenin. Nggak taunya dia beli BMW. Dia beli nih BMW seri 5. Beli BMW X5. Saya diam. Saya nggak bilang kemarin gue doa di sini. Kalau saya bilang berarti saya ngarep. Jatuhlah kemudian saya kepada kehinaan. Jatuh saya kepada kehinaan kalau saya bilang. Nggak usah bilang-bilang. Biar saja Allah bekerja, tenang aja. Benar. Dia bilang begini, Ustaz mau BMW? Masya Allah saya bilang, oke. Mau. Saya bukan pejabat negara, jadi gak ada masalah menerima itu. Happy saya. Kalau saya jadi presiden malah gak happy. Kalau saya jadi caleg malah saya jadi gak happy. Nanti nerima apa aja mesti lapor. Nah, kalau dipilih ya kepaksa nggak apa-apa. Saya bilang sama beliau, saya bilang, ente mau beliin aneh apa? Gitu. Terus dia nanya kan tuh, saya jawab, aneh sih seneng yang ini nih, panjang nih, gede, bagus ini. Apa dia bilang? Ya udah, bungkus, angkat, subhanallah. Luar biasa. Lah karena judulnya saya cuma ngetes doang. Cuma ngetes di BMW belum keluar STNK-nya. Jangankan BPKB-nya, STNK-nya belum keluar, pakai aja dulu, pakai, jangan disedekain dulu. Dia udah tahu tanpa saya bilang. Wallah wala riya wala sufan. Aku sulakum hadhil qissah tauzi' tashji' iktisadan ya ihtiraman lakum, supaya juga jadi uswatun hasanah. Gak ada, insya Allah Allah bersihin hati bahkan. Saya cerita ini bukan pengen disebut alim, pengen disebut saya bersih, suci, cinta, tidak. Saya cuma pengen ngomong
Pembuktiannya cuma pembuktian bisa punya tanpa duit, itu saja. Itu saja. Nggak ada urusannya sama punya, nggak ada urusan. Saya sudah merdeka kok jadi orang. Merdeka. Saya adalah salah satu orang di muka bumi yang sangat beruntung punya mobil sebanyak-banyaknya. Tiap hari mobil saya ganti, Pak. Tergantung yang jemput. Hari ini saya naik VW Golf. VW apa itu? Caravelle. Beli enggak apa enggak coba? Nggak tahu nyucinya. Padahal tuh sopir juga bahasanya nggak ngerti saya. Tapi nyampe tempat tujuan gitu. Udah nggak tapi perlu, udah nggak tapi perlu, udah nggak tapi perlu. Saya bilang naik Pol, berapa duit? Ustaz, itu harganya turun 10%, nggak apa-apa Pol. Ente tahu nggak hitungannya kalau BMW ini dijual? Tahu Ustaz, coba hitung berapa? 1,7 miliar Ustaz, dipotong kira-kira 200 juta. Berarti Ustaz kira-kira terima 1,5 miliar. Saya bilang sama dia, kata ente salah Pol, ente salah. Kalau aneh jual mobil ini, duitnya aneh kantongin, emang juga cuma 1,5 miliar. Tapi karena anu nawaitunya sedekah, maka 1,5 miliar dikali 10 menjadi 150 miliar. 15 miliar rupiah. Begitu saya bilang sama itu. Gak usah tepuk tangan. Gak usah tepuk tangan. Aku bukan artis. Gak usah tepuk tangan. Bukan pelawak juga. Disetop. Bu bilang, oh begitu tangan Ustaz. Iya dong Bu. Ngapain kita nggak sedekah? Allah punya memberi kesempatan kita punya duit banyak tanpa kita bersedekah. Allah akan memperbanyak peluang kita punya duit banyak ketika kita kemudian juga bersedekah. Bisa dimengerti? Gini. Angkat tangan. Ya Allah, beriin saya duit 1 miliar. Amin. Kira-kira Allah bakal kabulin tidak? Nggak boleh, bagangan aja. Allah bakal ngabulin, jangan sampai nggak percaya. Tapi kan situ doanya nggak percaya. Enggak. Ya Allah, saya minta dia 1 miliar. Apa iya? Dia yang berdoa, dia yang nggak percaya. Gimana? Mas Ali di Indonesia itu, mana Mas Ali ini? Teman-teman mana sih? Posmit, mana Posmit? Di Indonesia itu ada seorang suami berdoa di depan istrinya, sholat malam. Ini sholat malam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus suami berdoa, ya Allah, berikan kami di 2 miliar rupiah ya Allah. Istrinya nyolek, woi, kebanyakan. Minta buat susu aja dulu. Buat anak ini besok punya susu. Kenapa? Kita nggak percaya loh. Kalau kita percaya doanya begini Pak. Ulang lagi. Orang-orang kaya Pak, rata-rata dari dulunya dia yakin bahwa dia bakal jadi orang kaya. Benar. Orang-orang yang sukses Pak, dari dulu passionnya udah begitu. Gua bakal jadi. Orang-orang yang duduk di kursi diplomat hari ini, ada yang dulunya percaya dirinya luar biasa. Kita ini, apa iya? Lihat orang tangan miskin ini orang. Gak ada turunan kaya. Gimana? Kok bisa ya? Yakin. Kita berdoa itu tadi ya. Ya Allah, bagi saya 1 miliar, Allah kasih Pak. Allah kasih. Apalagi situ ngasih. Situ ngasih Allah. Siapa yang pengen punya duit 1 miliar? Kalau saya nggak mau ngacung, saya pengen 10 miliar. Oke, nggak apa-apa. Siapa yang pengen duit 1 miliar? Oke, sedekah 100 juta. Sedekah 100. Ustaz, saya nggak punya duit 100 juta. Mulai dari 10 juta. Mulai 10 juta. Main catur Pak, 3 kali langkah selesai. Keluarin dulu nih 10 juta. Nanti dapat 100 juta. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan berhenti dong. Jangan berhenti. 100 jutanya geser lagi. Itu langkah kedua toh. Maka yang ketiga dapat 1 miliar. Jangan sampai nggak percaya. Kalau nggak percaya kafir. Kalau nggak melakukan namanya bodoh. Nggak bodoh. Orang perjanjiannya tertulis kok. Written agreement ini tertulis fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Quran. Man ja'a bil hasanati
falahu asyru amsalihah. Siapa yang ngasih 1 dibalas 10. Ustaz, apa ya? Saya nggak punya 10 juta Ustaz. Oke, start from 1 million. Mulai dari 1 juta. Ustaz, 1 juta nggak ada. Oke, start dari 100.000. 100.000 nggak ada Ustaz. Ya udah mulai dari 10.000. 10.000 nggak ada Ustaz. Ya udah lu miskin aja. Ngomong 10.000 nggak ada tapi handphone ada. Ya jual dulu lah handphonenya. Jual dulu emasnya, jual dulu cincinnya, jual dulu kalungnya, mundur sebentar buat maju. Kira-kira 10 menitan lagi atau 15 menitan lagi kita selesai, kemudian kita berdoa bersama. Dulu ketika di awal-awal saya membangun rumah tangga, saya datang ke showroom motor. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ya, ini motor semua berapa duit? Hebat, masih hidup tuh orangnya. Masih hidup, dia nggak percaya apa sama saya, tapi dia percaya sama Allah, karena itu dia kasih sama saya. Nih dialognya seperti ini kurang lebih. Bang, ini motor ini berapa semuanya? Orang tuh bingung, karena saya ini mantu dari mertua yang miskin. Saya ini ustadz kampung yang ngajar sebulan penuh dibayar 18.000. Dia tahu saya ini ustadz miskin. Motor saja saya boleh mengasih dari adiknya mertua almarhum. Tiba-tiba saya datang nongol di showroom motor bekasnya beliau dan mengatakan, ini motor semua berapa harganya? Dia bilang, ente mau beli apa mau nanya? Tadi mau sedekah bang. Mau sedekah? Lu aja belum punya motor, masa lu mau sedekah? Gini bang, caranya begini. Saya udah belajar bang, saya udah belajar selama ini. Saya ini kan jadi tukang antar ayam bang. Saya dulu tukang antar ayam pak, tukang antar ayam. Alhamdulillah rabbil alamin saya belajar. Saya itu nyewa motor 20.000 per hari. Per hari 20.000. Gimana caranya supaya saya dapat lebih dari 20.000? Saya sedekah duit 20.000 itu. Saya yakin saya bakal dapat duit 200.000 dan hampir selalu terjadi. Kalau tidak dibayar cash hari itu, maka saya akan dibayar tunda, dapat seminggu, dapat sebulan, pokoknya dibayar mau. Supaya saya tidak makan duit sewaan motor, saya ngomong dulu sama yang punya motor. Cing Kucan, namanya Kucan. Cing, ini saya kan sewa motor hariannya. Iya kan, boleh nggak saya bayar seminggu? Maksudnya saya bayarnya mingguan. Oh boleh, pakai aja. Buat mantu abang mah silahkan gitu dunia. Nincing adiknya mertua, silahkan. Padahal maksud saya bukan ngutang karena saya nggak ada duit, tapi saya ngutang itu pengen bersedekah dulu. Hitung-hitungannya begini, kalau saya sedekah nih 20.000 tiap hari, 20.000 kali 7 hari 140.000, maka di hari ke-7 saya dapat 1,4 juta rupiah. Lalu saya bayarlah sewaan yang 6 hari atau 7 hari, dan hampir selalu berhasil. Karena itu saya gedein, saya naik. Saya datanglah ke showroom motor bekas. Saya bilang, saya mau ngutang motor. Itu saya mau ngutang motor. Di sini saya berbeda dengan banyak ustadz yang lain. Ya nggak apa-apa. Silakan saudara mau ikut mana. Yang penting semuanya ada dasarnya. Orang bilang Yusuf Mansur itu kacau itu, maksain banget mau ngutang sedekah ngutang itu. Bos ente buat ente sendiri maksain. Kenapa buat Allah nggak pernah maksain? Kalau ente jadi orang tua dari bayi yang harus dioperasi, dokter nyentuh pundak ente nggak punya duit, pundaknya disentuh bu sama dokter. Pak, banyak berdoa ya, malam ini kita putuskan operasi. Ente nggak ngomong tuh sama dokternya, dokter gitu nggak tuh. Ente cuma nangis lalu memutuskan akan meminjam untuk operasi anak ente. Kenapa buat Allah yang memanjangkan nyawa anak ente malam enggak? Saya berbeda. Kalau saya mulai menghutang itu ente yakin bisa bayar, ya udah ngutang aja. Mau sedekah ya tentu kita ngutangnya jangan kelewatan pak. Jangan ngutang 1 miliar. Yang ngutang seukuran itu loh. Misalnya kayak sekarang nih, udah gak buat duit saya, gak mau kasih sedekah, gak enak. Kamu ada duit gak? Ada, tak pinjam dulu ya, tak ganti. Ini namanya ngutang masuk akal. Ngutang masuk akal. Nah, saya masuk akal tidak? Saya masuk akal.
Waktu itu motor ada kira-kira 7 atau 8 biji gitu di showroom motor bekas di kampung Ketapang. Dia bilang, saya mau ngutang bang. Oh jadi ente ngutang buat sedekah? Gimana bayarnya tuh? Saya bilang, Pak Iwan, yang bayar itu Allah bang. Ente percaya Allah lah, Allah percaya kafir loh. Oh iya juga ya, mau percaya kafir dulu. Tapi ente yakin tuh, ente bakal punya duit? Yakin bang? Yakin banget saya. Ya udah deh, harganya ada yang 7 juta, ada yang 4 juta. Lu mau yang mana? Semua bang. Semua. Iya bang, ketika kita yakin satu dibayar, kenapa nggak yakin 10 juga dibayar? Astagfirullahaladzim. Bener juga, biar gue juga gede nih orangnya. Tenang. Kalau Allah nggak bayar, terus gimana? Saya bilang, ya nasib bang. Nasib bang. Tapi bang, nggak mungkin kan Allah nggak menepati janjinya. Ayatnya tadi dibaca loh sama Qur'an kita tuh. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Terus beberapa ayat berikutnya dibaca lagi ayatnya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah menyalahi janjinya. Jadi saya bilang sama Bang Iwan, Bang, yakin Bang bisa? Bang Iwan bilang, angkat. Sewa langsung satu mobil, dia naik-naikin ke motor Ereking, motor Astrea, motor apa, dinaik-naik. Mertua saya bingung. Itu motor saya turun pada saat pengajian. Turun di motor, Pak Indra, Pak Hari, turun motor. Mertua saya bingung, turun. Ini siapa yang beli ini? Katanya yang punya yang nyetir mobil, ini Yusuf, mantu ente. Sejak kapan dia punya duit gitu? Saya mesem aja, saya bilang sama emak tuh, sama mertua, buat sedekah mak, orang gila katanya. Orang gila. Tapi maksudnya sebutan itu bukan sebutan menunjukkan saya gila ya. Orang Betawi suka begitu, ngomongnya begitu. Orang gila. Maksudnya ya gila aja gitu loh, belum punya motor kok malah borong motor. Terus saya ditanya, apa kata mertua? Kurang lebih dia, emang mau dagang. Ini kita ini tinggalnya di gang. Emang mau dagang, siapa yang mau beli? Saya bilang, ini mau saya bagi-bagiin sama orang. Tambah gila katanya. Di tahun 2008 mertua ngikutin dia sedekah rumah dia satu-satu. Tahun 2008 itu kejadian kurang lebih tahun 99 atau 2000. Enggak tuh, motor berbayar lunas. Kalau saya mikir begini, kapan saya janji sama Bang Iwan? Saya janji kira-kira bulan depan. Tinggal doa sama Allah, ya Allah tolong gantinya minggu depan ya. Tolong ganti yang maksimum H-1 udah kebayar ya Allah. Saya minta sama Allah supaya dibayar sebelum tanggal saya janji, dan itu terrealisasi. Allahu Akbar. Saya datang ke Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, ini motor buat ente. Allahu Akbar, ya Allah. Makasih Masya Allah, ente Masya Allah. Ini bilang motor belum lunas nih.
aja nih. Doain aneh, biar aneh jadi orang benar, orang besar, orang sukses, orang terkenal, orang kaya lahir batin. Insya Allah. Apa dia bilang? Aneh bakal sholat malam buat ente, bakal sholat gua buat ente. Tiap sholat aneh bacain Fatihah buat ente. Murah jadi, murah lah. Tuh, kalau nggak ada doa mereka belum tentu loh saya begini. Apa iya? Ya Allah jadiin saya ustadz gede ya. Tetap aja sih kecil badannya. Sahabat kita kasih tuh ustadz itu tiap malam doain aneh. Kenapa? Karena aneh bilang begini. Kalau ustadz berhenti berdoa, berarti saya nggak bisa bayar motor. Berarti nanti motor disita. Jadi ustadz jangan putus doanya supaya ini motor nggak disita. Iya. Ada doain nanti. Hasil apa? Hasil. Coba ya ente kerja di mana kerjanya? Berapa gajinya? 20.000 tuh berarti 6 juta ya? 7 juta. Oke, 7 juta. Hasil akhir berapa? Hah? 6 juta. Gaji 7 juta. Hasil akhir 6 juta. Maksudnya udah dipakai makan apa segala macam, sisanya berapa? Hah? 5 juta. Wah hebat dong. Hebat ini awet. Berarti nggak punya utang ya? Foto, tepuk tangan dong. Nggak punya utang ini. Hebat. Udah nikah belum? Tapi belum. Oke, tahu nomor handphonenya nggak? Ini belum dikawin. Ada sana nomor handphonenya. Hebat, 7 juta, sisa hasilnya 5 juta karena tidak bayar. Makasih mas. Mas Arik asal mana? Coba Temanggung. Temanggung. Mas, 5 juta ya yang bisa ditabung? Iya. Oke. Supaya jadi 50 juta gimana caranya? 5 juta sedekahkan semuanya. Betul. 5 juta disedekain semua. Kalau tiap bulan disedekain semua selama setahun, berarti yang disedekain itu berapa duit? 5 juta kali 12 Banyak. 60 juta. 60 juta kalau dikali 10 oleh Allah, kira-kira dikali berapa duit? Jadinya berapa duit? 60 juta dikali 10 500 juta. Saya ngomong nih nggak ada kaitan dengan kepentingan. Saya nggak ada urusan sama sedekah itu semua. Nggak ada urusan. Nggak ada. Saya makan duit sedekah males. Nggak ada urusan. Nggak ada. Tapi saya kasihan sama ente. Kalau ente nabung 3 tahun, bawa tabungan doang. Buat apa? Buat apa? Jangan bawa tabungan doang. Bawalah amal saleh. Begitu sampai pulang ke rumah, 600 juta dikali 3 tahun 1,8 miliar. Masih ada berapa tahun lagi di sini? Habis ini. Tinggal berapa bulan? 1 bulan. Oke, 1 bulan 5 juta. Tapi kita minta sama Allah supaya tarik dibayar sama Allah 700 kali lipat. Berarti kalau 700 kali lipat, 5 juta dikali 700, 3,5 miliar. Subhanallah. Dan jangan nggak percaya, ini bukan janji Yusuf Mansur, ini janji Allah. Allah akan ganti 700 kali lipat. Insya Allah. Mas Tarik, selamat bersedekah 5 juta. Coba yang belum punya jodoh, siapa yang belum punya jodoh? Yang belum punya jodoh, mana yang belum punya jodoh? Oke. Yang belum pergi haji, jangan sedekah cincinnya. Jangan sedekah cincinnya. Jangan. Saya bilang malah jangan. Ya ibu-ibu kedutaan, ibu-ibu kamar dagang, saya ngasih tahu sama mereka semua, nggak usah sedekah cincinnya, nggak usah bawa pulang, nggak usah sedekah kalungnya, nggak usah sedekah gelangnya, nggak usah sedekah kemudian antingnya, bawa pulang. Lihat nanti maghrib masih ada. Lihat maghrib nanti masih ada tidak? Insya Allah secara manusia kalau Anda keep it,
Anda jaga, itu emas masih ada. Itulah kerugian namanya. Itulah kerugian namanya. Orang pengen semuanya naik kan? Betul Mas Haris ya? Semua orang pengen naik gitu. Jangan statis gitu. Masa tahun 2010 emasnya 2 gram, 2014 tetap 2 gram? Itu namanya orang statis, tidak ada perubahan. Yang benar gimana? Yang tadi ngacung pengen jodoh, sedang dia bawa cincinnya, copot. Copot. Yang tadi bawa, yang ngacung pengen haji, pengen umroh, sedang dia bawa kalung, bawa gelang, bawa giwang, bawa anting, copot. Sedekain. Maju ke depan sini, sedekain. Insya Allah, lihat maghrib nanti, ada apa tidak? Tidak ada, karena udah disedekain. Tapi nanti di sisi Allah, dia seperti pohon, dia seperti benih, dia seperti biji. Naik, begitu dia membesar, berbuah nih. Satu buah berbentuk jodoh, satu buah berbentuk anak, satu buah berbentuk kesembuhan buat dia. Mungkin dia punya kista, punya kanker rahim, punya calon kanker, punya calon tumor, punya gagal ginjal. Satu buah mungkin turun berupa kesembuhan buat orang tuanya dan seterusnya. Allah. Siap. Masya Allah. Tahu lu. Allah Akbar, hebat Pak, Masya Allah, hebat Masya Allah. Tahu lu nih, saya mesti declare dulu nih supaya nggak dicurigai. Sedekah dari saudara-saudara semua sama sekali bukan buat saya. Saya kemari beli tiket-tiket sendiri, enggak dibeli. Saya kemari sama istri saya, enggak ada duit dari panitia. Kalaupun ada duit panitia, saya bilang sama Anto dan teman-teman, sedekahin saja. Saya kemari ini bawa VSI. Saya menyeru teman-teman semua ikut ke VSI untuk membeli ulang Indonesia. Duitnya nanti dari perusahaan saya. Jadi saya sama sekali tidak ada urusan sama sedekah. Jangan sampai lapor nih ke kamar dagang, Ustadz nggak boleh kemarin. Kenapa? Cincin orang hilang. Oke, ya. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah mendekati waktu akhir. Saya ingetin yang pertama. Konklusinya sebenarnya sederhana. Konklusinya sebenarnya sederhana. Coba ikutin saya. Banyak minta, ayo. Banyak ngasih. Banyak minta. Banyak ngasih. Hidup bakalan banyak senangnya. Iya, yuk mana teman-teman? Suaranya makin rendah. Banyak minta. Banyak ngasih. Nanti hidup banyak senangnya. Banyak minta itu apa? Doa. Banyak doa. Banyak ngasih itu apa? Sedekah. Kalau kita banyak minta sama Allah, banyak ngasih kepada Allah, kita bakalan hidup tambah senang. Alhamdulillah. Baik, saya minta apa ya? Ini. Siapa? Mas. Ini nih, apa? Taplak. Ustaz Sani dan teman-teman semua, kami berangkat kemari dibayarin sama Haji Indra. Alhamdulillah. Tapi insya Allah kami ganti. Jadi VSI ganti duit Haji Indra, ya. Insya Allah Pak Bu, saya pengen seperti ini. Ada orang bilang, Ustadz kok dagang? Ustadz ini harus dagang. Kalau Ustadz nggak dagang, kan minta-minta sama jemaahnya. Jangan begitu. Ustadz harus ngasih duit. Nih duit buat ente. Nih duit buat ente. Karena itu saya minta didoain supaya jadi Ustadz yang kaya. Insya Allah, supaya tidak jadi minta-minta. Begitu. Insya Allah. Insya Allah. Taruh di bawah. Lewat sini aja lompat. Kaya itu bukan kaya dunia ya, kaya hati, nggak meminta kepada Allah. Termasuk nggak perlu beli tiket ke Taiwan ini, karena ada yang beliin, gitu kan? Insya Allah. Mas, ini cincin pertama, tolong dikasih dulu. Ayo kita baca Fatihah dulu. Al-Fatihah. Iya, dalam mulutnya penistani. Ini suara.
Saya lelang dulu buat yang perempuan. Saya lelang dulu buat yang perempuan. Siapa yang pengen jodoh, siapa yang pengen utangnya lunas, siapa yang pengen orang tuanya sehat, selamat lahir batin, siapa yang pengen pergi haji umroh ke Mekah, siapa yang pengen bangun rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah, siapa yang pengen punya anak, siapa yang punya anak di tanah air, pengen jadi penghafal Quran dan seterusnya, saya lelang. Saya lelang apa yang dipunya dari cincin, emas, kawin, di gelang, di uang, anting semua, saya lelang untuk penghafal Quran. Insya Allah, mudah-mudahan. Saya hitung ya. Saya hitung dari 10 sampai 1. Yang berkenan langsung saja maju ke depan. Mudah-mudahan Allah meridhai. Bismillahirrahmanirrahim. 10. Wes mikir dulu, hilang kan. 9. Nggak usah ke panggung ya. Tidak usah ada yang ke panggung. Tidak usah ada yang salaman sama saya. Nggak penting banget. Nggak penting lah. Yang penting nanti kita doa bersama, betul? 8. Nanti yang laki-laki, nah, sabar ya. 7. 6. 5. Sani kalau nanti ada dari panitia jadiin sedekah juga. Kalau panitia kan panitia suka ikram ya, panitia suka memang ngasih lah gitu ya. Insya Allah bukan niat ria, bukan niat sumanda. Masa saya tega sih ngambil duit ente yang kerja mati-matian, kayaknya gimana gitu. Apalagi saya ini sekarang udah ada usaha saya diantaranya adalah VSI. Jadi kalau mau bantu saya, ikut saja VSI itu. VSI itu adalah perjuangan kita bersama untuk membeli ulang Indonesia. Saya membayangkan kalau kita sudah punya 10 juta komunitas, kalau sudah punya 10 juta komunitas, insya Allah bank-bank besar itu kita bisa beli ulang. Insya Allah akan jadi bank-banknya punya orang Indonesia. Amin. Ya Allah. 4. Amin. Allahu Akbar. Mas Tarik duluan katanya. Masya Allah. Syukran. 3. 2. 7. Belum selesai. Masih banyak. 6. Teman-teman mahasiswa jadi ini acara nanti. Insya Allah sehat ya. 5. 4. 3. 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Loh, kok tangan sama Bapak Arif? Saya ngisi. Ya. Ini Bapak Arif Fadilah, merupakan pimpinan Kepala Kantor Dagang Ekonomi Taiwan. Kasih sambutan yang meriah buat beliau. Semoga dimudahkan Allah dalam mengurus teman-teman di Taiwan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Pak Arif ini teman-teman pada sedekah. Saya udah bilang, saya kemari pakai duit sendiri. Tiketnya kita beli sendiri. Kalau teman-teman ngasih nanti ikut gabung menjadi sedekah, bukan buat saya. Karena saya kemari alhamdulillah dibiayai sama pengusaha Indonesia namanya Haji Indra. Beliau yang membiayai. Tangan buat Haji Indra. Dan juga oleh pengusaha satu lagi
ya Pak Hari lewat VSI-nya, insya Allah mudah-mudahan jadi tambah barokah. Mungkin berkenan memberi sedikit sepatah atau dua patah buat teman-teman semua. Iki koncoku itu, masya Allah, alhamdulillah. Dulu di Washington, di mana-mana, sekarang ada di sini. Kita ketemu lagi. Terakhir kita makan di Jogja, makan ayam. Alhamdulillah. Terima kasih, terutama untuk teman-teman di Sugli yang kiranya dapat bertemu dengan Pak Ustadz dan dapat bertemu dengan saya. Saya rasa itu nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Saya rasa itu Pak Ustadz. Terima kasih. Ayo kita doain dulu yang laki-laki, kita doain yang perempuan yang sudah bersedekah emasnya, duitnya, ada handphone saya lihat, ada apa itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah SWT mengganti dengan apa yang diinginkan. Amin. Mengganti apa yang dihajatkan. Amin. Mengganti apa yang menjadi dosanya dengan ampunan. Amin. Mengganti dengan jodoh yang diinginkan, anak turunan yang saleh-saleha, orang tua yang sehat panjang umur. Mengganti dengan pekerjaan yang lebih baik. Mengganti dengan menjadi pengusaha perempuan yang salehah. Buat teman-teman semua, Al-Fatihah. Wali-wali dunia. Nanti setelah tutup salam giliran yang laki-laki, tapi ntar dulu kita selesaikan dulu ceramahnya. Jadi saya ulangi kesimpulan yang pertama, saudara punya Allah, jadi harus banyak berdoa. Yang kedua, saudara harus banyak bersedekah. Nggak bakal bohong, benar-benar nggak bakal bohong. Saya dapat mobil, hitungannya yang pertama waktu itu mirip ceritanya seperti Mas Anto. Dapat mobil nih, setelah berhasil sedekah, saya bilang sama Allah, ya Allah, kami berbaik sangka kepadamu bahwa insya Allah ini adalah kebaikan darimu dari sedekah kami, ya Allah. Tapi kami pengen mobil yang lebih baik, kami pengen mobil yang lebih cakep, kami pengen mobil yang lebih mahal, pengen mobil yang lebih bagus, dan bukan cuma mobil di dunia, tapi juga mobil di surgamu, ya Allah. Seperti tadi cerita BMW, cerita mobil Carry waktu itu, Carry 1.0, Carry GRV waktu itu, saya bilang sama istri saya, bagaimana kalau boleh kita sedekahkan ini. Alhamdulillah Pak, istri saya melupakan kelezatan dunia. Saat itu kami punya Carry itu udah luar biasa. Kata istri saya, sedekahin aja Pak, yang penting Papa selamat. Alhamdulillah. Terus jalan-jalan 2008 mertua alhamdulillah setuju menyedekahkan rumahnya. Subhanallah. Terus jalan-jalan akhirnya ya saya bilang ya udah nggak ragu lagi lah, sedekah. Makanya saya menyarankan kepada saudara, kalau saudara akhirnya memilih nabung, lebih baik saudara dagang, jangan nabung. Kalau nabung itu duitnya nanti turun, duitnya nanti habis. Pilihlah dua jalan, jalan dagang atau jalan bersedekah. Itulah jalan yang harus saudara tempuh, yang harus saudara pilih. Tapi jaga ibadahnya. Kalau ibadahnya nggak dijaga, nanti hidupnya hancur-hancuran. Apalagi di negeri orang, banyakin, kemudian seperti yang saya bilang, banyakin berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aslinya saya pengen bicara tentang kekuatan ekonomi, tapi waktu tidak mengizinkan. Insya Allah saya akan menitipkan audio atau nanti saya telekonferensi dari Indonesia ke Taiwan kepada teman-teman semua untuk membuka mata teman-teman semua bahwa saudara ini hebat. Saudara ini betul-betul akan menciptakan konglomerasi. Jadi Pak Arif, teman-teman ini akan melakukan konglomerasi. Begitu Pak Suarsono. Andai mereka itu bersatu di dalam urusan ekonomi. Siapa yang sholat Jumat ketika di tanah air? Yang sholat Jumat ketika tanah air. Oke. Mendengarkan pengumuman sebelum sholat Jumat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sholat Jumat yang berbahagia dan rahmati Allah. Sebelum khotib naik mimbar gitu ya, diumumkan saldo kas masjid hingga Jumat ini berjumlah 30.150.343 rupiah. Seperti itu ya. Mari kita bacakan doa, gitu kan? Dari dulu seperti itu terus pengumumannya. Datanglah saya yang kemudian alhamdulillah ditolong, diajarin, disempurnakan sama teman-teman OJK dan BI. Kemarin saya main jalan aja tanpa ilmu.
Alhamdulillah pemerintah ngebenerin langkah saya. Sempat dengar kan saya dipanggil sama OJK, dipanggil sama BI, kemudian dituduh melakukan investasi ilegal, no? Padahal yang saya lakukan adalah mengumpulkan potensi ekonomi teman-teman sehingga menjadi sesuatu. Lah, saya mikir begini, sholat Jumat di tanah air itu tromolnya minimal 1 juta per Jumat, betul? Ada yang 3 juta, ada yang 5 juta per Jumat. Bahkan masjid UGM, kampus mahasiswa setiap Jumat itu rata-rata 20 juta. Rata-rata 20 juta. Saudara tahu nggak ada berapa masjid di Indonesia jumlahnya? Ada 1 juta masjid di Indonesia. Kalau setiap Jumat itu 1 juta saja, berarti setiap Jumat itu 1 triliun rupiah. Setiap Jumat loh Bu, 1 triliun. Harusnya pengumumannya begini. Nih pengumumannya begini. Sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah Jumat yang lalu kita habis mengakuisisi Hotel Grand Hyatt. Kemarin kita akuisisi di harga 900 miliar rupiah. Masih ada saldo 2,7 triliun. Insya Allah kita akan beli 737 900 IR yang akan memberangkatkan teman-teman dari Jakarta ke Taiwan, insya Allah. Atau 737 300 yang extended range. Pengumuman harus begitu. Pengumuman harus begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah duit yang ada saat ini terkumpul 5,7 triliun rupiah. Insya Allah kita akan berangkat ke Amerika, akan mengakuisisi Google. Harus begitu. Kita akan beli saham walaupun cuma 2-3% atau 5-10%. Bos, ada Sriwijaya Air. Sriwijaya Air itu udah 10 tahun umurnya di Indonesia. Pesawatnya baru 40. Pesawatnya baru 40. Kalau ente buruh-buruh di Indonesia dan di tanah air bersatu, sekali bersatu nih, bang, itu udah langsung ngalahin Sriwijaya Air. Wong Jumatan toh, itu Jumatannya recehan Pak. Recehan tuh 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Recehan itu bisa 1 triliun. Saya pernah naikin di Republika. Pernah saya tulis di Republika, 1 kali Jumat di Yogyakarta, 1 Jumat di Yogyakarta pernah semua pengurus masjid disuruh SMS ke nomor 1 nih, 1 nomor, tolong lapor ada berapa tromolnya sampai Jumat itu. Ternyata tromolnya 265 miliar rupiah hanya dari kota Yogyakarta. Bayangkan saudara-saudara semua, bila para buruh, bila tenaga kerja dikasih pengetahuan tentang akuisisi, dikasih pengetahuan tentang kapitalisasi modal, dikasih pengetahuan tentang saham, dikasih pengetahuan tentang membeli perusahaan, Allahu Akbar. Saya tadi iseng ngitungin nama sebagian teman-teman. Saya bilang di hotel di Kuningan ada hotel JW Marriott. Tolong handphone saya, mana handphone saya? Oke. Di Kuningan ada hotel JW Marriott. Di depan hotel JW Marriott itu kan jadi di depan hotel JW Marriott, maaf tangan kiri. Di depan hotel JW Marriott itu ada hotel namanya Best Western. Hotel Best Western tepat di jantung kota di Kuningan, di depan JW Marriott. Kita nggak bisa beli JW Marriott yang gede dulu, yang kecil dulu. Best Western namanya. Itu harganya Pak 140 miliar rupiah. Coba apa yang saudara lihat dari 140 miliar itu? Gede apa gede? Udah amat Ustaz 140 miliar. Ternyata tidak gede kalau ditanggung oleh tenaga kerja se-Taiwan. Kita lihat ya. Kita lihat 140 miliar. 140 miliar dibagi 200.000 lah, maka per orang patungannya cuma 700.000 perak. Lah memang betul. Lah ayo Pak, cuma 700.000 perak patungannya per orang se-Taiwan, 700.000 saja. Kalau digabung dengan kemudian Hong Kong, digabung dengan Korea, digabung dengan Jepang, digabung dengan yang lain-lain, jumlahnya kira-kira 1 juta tenaga kerja. Ya salam.
Angkanya Masya Allah 140 miliar dibagi 1 juta, 140.000 rupiah saja. Dan berbahagialah saudara, saya udah ngomong sama Cinanya, sama ownernya. Aneh bilang sama dia, oh saya nggak bayar sekali bayar ya, bayarnya 12 kali bayar setahun. Maka angsurannya itu, angsurannya per orang, oke lah Taiwan doang lah ya, Taiwan doang 700.000 dibagi 12, maka angsurannya 58.000 doang, 58.333 rupiah per bulan. Nih loh, nanti siap-siap on air, saya akan ngajarin bisnis. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, saya bilang, saya berdiri bukan untuk kepentingan sendiri. Sampai saya semalam ketika turun dari bandara dan dijamu di Masjid Chungli, saya bilang, no, saya akan ajarin ente bikin koperasi. Nggak perlu daftar ke koperasi saya, nggak perlu. Untuk menghindarkan kecurigaan, oh teman-teman yang ngumpulin duit buat isu ngalur. Nah, aneh ajarin ente. Yang penting ente mesti tahu, jangan sampai investasi yang enggak, investasi emas lah segala macam, jangan nanti ikut yang begini yang begitu, jangan. Nanti jadi pikiran, nanti sama teman-teman jadi malah berantem. Nggak usah, ente usaha aja yang benar, ente dagang aja benar. Nah sekarang ini dagang yang benar itu insya Allah properti masih oke sampai tahun 2016, properti masih oke sampai tahun 2016. Insya Allah nanti kita akan kapan-kapan akan bicara. Kalau bisa teman-teman tuh punya pesawat 1 biji. Pesawat itu murah Pak. Emang pesawat mahal apa? Pesawat itu yang 737-500 cuma 75 miliar. Cuman 75 miliar. Terus dibagi 200.000, maka per orang cuman 375.000 punya Fosmit Air. Ada tuh Fosmit Air untuk semua TKI, TKW dari Hong Kong, dari Taiwan, gratis kita bayar. Duduknya di toilet, berbayar lah, pesawat sendiri tetap bayar, tapi punya gitu loh. Pernah nggak dengar berita ada satu bank membiayai perusahaan properti sebesar 600 miliar rupiah? Pernah dengar? Siapa yang membiayai? Apakah bank tersebut? Bukan. Yang membiayai adalah ente yang menabung di bank itu. Alhamdulillah, dengan niat membantu perekonomian Indonesia, alhamdulillah. Tapi boleh dong kita juga jadi orang kaya. Ya, boleh dong kita juga punya jaminan supaya anak turunan kita kuliah gratis. Boleh dong kita punya jaminan 10 tahun kemudian kita akan menghajikan orang tua gratis. Bos, mulailah. Alaikum bil jamaah, bersatulah. Saya kasih tahu ya, 1 menit sebelum saya tutup dengan doa. Ente patungannya 700.000 nih, patungan. Kebeli tuh hotel Best Western 140 miliar, kebeli cash, nggak pakai ngutang. Begitu cash 140 miliar, ente jaminin ke bank. Ente jaminin ke bank tuh hotel 140 miliar, dapat insya Allah 100 miliar. 100 miliar itu kita bisa bangun lagi 2 hotel kelas bintang 2. Kira-kira di Pekalongan, atau di Tegal, atau di Cirebon, atau di Indramayu bintang 2. Itu seperti ente naruh 700.000 tapi punya 3 hotel. Allah, la ilaha illallah. Kira-kira kalau di leverage, bahasanya leverage, nanti saya akan ajarin. Saya udah bilang sama teman-teman, insya Allah mulai kali ini saya akan fokus, karena sekarang saya punya TV sendiri. Sekarang saya punya TV sendiri yang bisa kapan saja siarannya, nanti ditembak ke handphone masing-masing dari Taiwan, kemudian bisa ikut siaran langsungnya, disiarkan mengudara ke 32 lembaga-lembaga yang on air di Taiwan ini. Kita akan belajar apa makna dari leverage. Di antaranya leverage itu bos, kalau di dunia perbankan, kalau punya duit 1 miliar itu jadi 10 miliar. Kalau punya duit 1 triliun jadi 10 triliun. Kayak apa ente itu bakalan sejahteranya, insya Allah. Insya Allah bukan di sini tempatnya, kita akan ngaji di lain waktu. Ingat-ingat pengajian kita selama 1 jam lebih. Yang pertama, banyakin doa. Yang kedua, banyakin sedekah. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan
jangan berzina. Jangan sampai berzina. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai berzina. Yang kedua, jangan sampai minum minuman keras. Jangan sampai ninggalin sholat. Nggak apa-apa, nggak banyak amal. Yang penting jangan banyak dosa. Nggak apa-apa ya sholat cuma 4 rakaat. Nggak apa-apa, itu lebih baik. Lebih baik daripada jagoan tahajud tapi tiap malam minggu berzina. Lebih baik daripada ente jagoan puasa tapi mulut ngomongin orang terus. Lebih baik ente cuma puasa Ramadan, nggak ada puasa sunnahnya, tapi mulut ente nggak ada yang ngomongin orangnya. Itu lebih baik. Tentu lebih baik lagi ente puasa Ramadan iye, puasa sunnah iye, nggak ngomongin orang juga iye. Mari kita baca sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullah. Kita baca Fatihah. Saudara berdoa sendiri-sendiri, saya akan aminkan dari sini. Silakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Aqbal du'a. Innaka antas sami'ud du'a. Wa 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah bihaqqil Fatihah istajib du'ana innaka antas sami'ud du'a. Ighfir lana warhamna wa 'alaina walhamdulillahi rabbil alamin. Kita permintaan doa dari Wati binti Selamat PMI yang mau operasi. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbi rabbi ya Allah ma fi qalbi silakan sedekah ke depan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di event-event on air di Taiwan ini. Saya Yusuf Mansur, terima kasih banyak. Terima kasih buat Pak Ari, Pak Suarsono, teman-teman semua, Ketua Kosmin, pengurus lama, Mas MC kita siapa namanya? Hah? Mas Ian, satu lagi Mas Firdaus, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya selesai sudah acara kita. Semoga hari ini memberikan keberkahan buat kita. Allahumma amin. Dan kami keluarga besar Kosmin mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan, terutama dari Bapak Kepala Kantor Dagang Ekonomi Taiwan, Bapak Arif Fadilah, Bapak Suharsono, dan juga teman kita, saudara kita Mas Anto Budianto yang telah memfasilitasi acara pengajian kali ini. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berselawat untuk mengakhiri acara ini. Semoga Rasulullah memberikan syafaat kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Salatullah salamullah ala khususnya dari kota Taipei, di Sultan Sultan di pintu gerbang.